Dan satu lagi teman-teman kita yang di KUH juga kontribusinya luar biasa. Karena visa itu baru bisa terbit setelah paket layanan jemaah itu selesai. Ketika dia tidak bisa berangkat, otomatis harus ada pengganti. Oh iya. Nah, kriteria jemaah yang gagal berangkat itu apa aja sih Pak? Dari 213.320 itu hanya 45 kuota kita itu reguler ya, yang ya tidak terserap. Itu pemerintah Arab Saudi menyediakan layanan ini kan untuk percepatan. Nah, inilah yang dikeluhkan sama jemaah kita tuh. Padahal salahnya sendiri tuh. Kenapa nggak ngikutin arahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu Allah, alhamdulillah ketemu lagi di podcast Bicara, Bincang Haji dan Umroh. Saat ini saya Amnia Salma sudah bersama dengan Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler Kementerian Agama, Bapak Khairun Naim. Podcast ini tentunya menarik karena kita akan membahas tentang seluk-beluk dokumen dan juga alur pemvisaan jemaah haji reguler. Tamu Allah, di balik kesuksesan haji tahun ini, di baliknya terdapat proses pemvisaan yang mungkin tamu Allah itu nggak tahu seluk-beluknya seperti apa. Nah, kali ini kita akan membahas seluk-beluknya bersama Pak Naim. Assalamualaikum Pak Naim. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Pak Naim? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat deh. Nah, ini tamu Allah kepengen tahu nih Pak, gimana sih seluk-beluk alur pemvisaan bagi haji reguler yang diurus oleh Kementerian Agama? Oke, baik. Terima kasih. Jadi proses pempisaan itu dimulai ketika Subdit pendaftaran itu mengeluarkan edaran terkait estimasi berhak lunas. Jadi nanti disampaikan dulu edaran terkait jemaah dengan nomor polisi yang diestimasikan berhak lunas. Kenapa estimasi dulu? Nah, karena kalau menunggu kepres pelunasan itu lama. Sementara proses penyelesaian dokumen ini dengan jumlah jemaah 200.000 ya lebih itu nggak sebentar. Nah, maka yang dikeluarkan terlebih dahulu pertama itu edaran terkait estimasi berhak berangkat. Nah, berdasarkan edaran ini nanti teman-teman di kabupaten kota, Kanwil itu mulai itu menyelesaikan dokumen jemaah yang diestimasikan berhak berangkat. Jadi estimasi dulu ya, diestimasikan berhak berangkat, diurus tuh dokumennya. Nah, dari mulai pembuatan paspor, kemudian terkait pelunasan tentu nanti ya, pembuatan paspor dan lain-lain. Nah, begitu juga data-data jemaah yang memang harus sesuai dengan paspor dan seterusnya. Nah, setelah semua itu selesai, kemudian nanti kepres terkait pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji berapa, jemaah berhak lunas siapa saja diumumkan oleh Kementerian Agama, jemaah pada proses melunasi. Nah, di situ jemaah ini yang sudah dinyatakan berhak berangkat, berhak melunasi, itu mulai melakukan pelunasan, kemudian melakukan biometrik, visa. Ya, yang merupakan syarat untuk mendapatkan visa haji. Nah, itu dikoordinir oleh teman-teman di kabupaten kota. Kabupaten kota. Nah, setelah selesai semua dokumen, baik itu dokumen untuk verifikasi. Dokumen verifikasi ini apa? Dokumen untuk memastikan bahwa jamaah yang kami berangkatkan itu memang jemaah yang berhak berangkat. Yang pertama itu. Atau yang nomor dua, jemaah yang diberangkatkan itu memang jemaah yang sudah memenuhi kriteria, memenuhi persyaratan. Kan ada tuh yang di bawah 18 tahun, belum berhak berangkat, belum boleh berangkat. Atau kecuali dia sudah menikah, kan begitu ya. Nah, dia sudah menikah ya? Sudah, alhamdulillah. Oh, sudah berhak berangkat. Sudah Pak. Sudah ya. Nah, jadi ini semua dilakukan verifikasi awal nih. Verifikasi dokumen yang berhak berangkat, kemudian kesesuaian dokumen jemaah. Kami memastikan bahwa jemaah yang diberangkatkan oleh Kementerian Agama memang jemaah yang melunasi, bukan orang lain. Nah, ini kemudian ada juga dokumen yang dibutuhkan untuk proses visa.
seperti biometrik, ya. Biometrik itu untuk pelunasan nggak perlu, untuk proses visa perlu, gitu kan? Nah, ini semua dilengkapin seiring dengan jemaah melakukan pelunasan. Nah, setelah itu kami di sini melakukan verifikasi. Nah, untuk melakukan verifikasi jemaah yang banyak itu setiap tahun di Subdit Dokumen kami ada merekrut tenaga musiman. Tenaga musiman memang dikhususkan untuk penyelesaian dokumen dan pemvisaan. Nah, karena kita butuh banyak orang untuk proses penyelesaian pemvisaan itu, meskipun dilakukan secara online, hanya waktu yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi terbatas, hanya 2 bulan. Tahun 2024 ini batas waktu pemvisaan yang dikeluarkan dalam Ta'limatul Hajj pemerintah Arab Saudi itu hanya 2 bulan, dari 1 Maret sampai 29 April. Nah, hanya itu, lewat dari itu kita udah nggak bisa proses visa lagi. Oleh karena itu, sebelum 1 Maret kami minta kepada teman-teman di kantor Kementerian Agama di Kanwil, Kanwil Provinsi, agar semua dokumen jemaah yang berhak berangkat di tahun ini sebelum 1 Maret itu sudah ready. Mayoritas 50% sudah siap. Iya, jadi sambil berjalan. Sambil berjalan. Alhamdulillah berkat dorongan pimpinan ya, khususnya Pak Direktur. Pak Direktur ini luar biasa supportnya. Dia kalau sudah telepon nanya itu enggak bisa selang 2-3 menit. Saat itu juga harus kan. Fast respon. Juga support dari pimpinan yang lain ya. Banyak lah. Dari mulai staf khusus, staf ahli itu datang mensupport. Kemudian para direktur juga enggak satu loh. Ya, Pak Dirjen juga datanglah mensupport kita. Sehingga teman-teman juga yang kerja di sini semangat, yang di Kanwil juga luar biasa benar-benar. Dan satu lagi teman-teman kita yang di KUH juga kontribusinya luar biasa. Karena visa itu baru bisa terbit setelah paket layanan jemaah itu selesai. Nah, jadi kalau boleh saya ceritakan, setelah dokumen dari Kanwil itu selesai, masuk 1 Maret nih proses pemvisaan. Apa yang kami lakukan? Nah, Praman Kanwil, jadi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi itu membuat Pramanipes Kanwil, Pramanipes Kloter ya, para Praman pra ya, bukan manipesnya ya, Praman Kloter Kanwil, dia lempar ke Siskohat, diupload ke Siskohat, lalu Praman Kanwil yang di Siskohat itu kami tarik, kami lempar lagi ke websitenya Kementerian Haji Arab Saudi, namanya e-Hajj. Kami lempar ke e-Hajj. Nah, sampai di e-Hajj ini belum bisa kami proses visa sebelum paket layanan jemaah diselesaikan oleh teman-teman di kantor urusan haji Jeddah. Paket layanan itu apa saja? Ya hotel, ya masair, ya bus, semuanya. Nah, setelah itu mereka selesaikan, baru kita buat grouping. Jadi di grup nih, kloter tadi itu, Praman Kloter itu kita grup, ini hotelnya sini, ini hotelnya sini. Nah, tentu ini kami koordinasi dengan teman-teman di kantor urusan haji yang tahu pasti, ya. Nah, setelah itu baru udah visanya itu bisa kami download, kemudian kami upload kembali ke Siskohat. Setelah diupload ke Siskohat, nanti teman-teman di Kanwil itu mereka mendownload, mencetak visa jemaah itu dan dimasukkan ke paspor masing-masing jemaah. Bisa juga dicetak sendiri oleh jemaah yang bersangkutan. Begitulah lebih kurang proses pemvisaannya secara umum. Sangat kompleks ya Pak, dan ini berkaitan dengan semua bidang ya, karena kan itu bisa keluar ketika layanan juga sudah selesai di ini. Betul. Ya kan. Nah, untuk waktu yang dibutuhkan oleh tim pemvisaan ini berapa lama sih Pak? Waktu yang diperlukan untuk mengurus seluruh jemaah haji reguler? Ya, dari awal sampai selesai proses pemvisaan itu sekitar 5 bulan. Berarti start pekerjaannya di bulan apa Pak? Kalau di tahun ini, kalau tahun lalu kita mulai di awal Februari. Awal Februari, karena tahun lalu itu 1 Maret itu proses visa sudah dimulai 2024 ya. 1445 Hijriah. 1445 Hijriah 1 Maret proses visa sudah dimulai. Artinya proses persiapan dokumen untuk visa ini kan
harus sebelumnya. Iya, sebelum Maret. Nah, itu kami mulai verifikasi dokumen di sini 1 Februari. Di sini. Di sini ya. Ya. Kalau yang di daerah berarti Nah, lebih kalau di awal. daerah itu jauh sebelumnya. Heeh. Nah, bisa jadi di bulan Februari atau mungkin di Desember mereka sudah mulai itu. Dan edaran memang kami sampaikan ke teman-teman di Kanwil di bulan November. Nah, di November kita sudah sampaikan edaran agar segera melengkapi dokumen jemaah, menyelesaikan dokumen jemaah yang berhak berangkat, yang diestimasikan waktu itu Mas Ian. Berarti bisa dikatakan pekerjaan ini tuh sepanjang tahun ya Pak ya? Sepanjang tahun. Karena setelah selesai operasional kita mempersiapkan Iya. operasional di tahun yang akan datang. Apalagi sekarang kan maju ya. Iya, sekarang maju. Sekarang itu kalau tahun lalu itu 1 Maret proses pempisahan dimulai. Dan ini kita nggak boleh mundur loh. Karena ini yang menentukan waktunya ini bukan pemerintah kita loh. Bukan Kementerian Agama ya. Iya, tapi Saudi. Kementerian Haji Arab Saudi. Dan itu berlaku untuk seluruh negara. Bukan hanya Indonesia. Jadi ketika mereka di Ta'limatul Hajj menetapkan 1 Maret sampai 29 April proses pempisahan, kita harus benar-benar manfaatkan tanggal itu tuh. 2 bulan itu harus benar-benar itu. Kalau nggak selesai di situ, nggak bisa melor jauh-jauh lagi. Nah, karena ini sistem bukan punya kita, punya mereka. Nah, alhamdulillah tahun ini berhasil tuh. Ya, berkat support pimpinan lah. Kerja keras semua, baik yang di Kanwil, di Kemenag, di kantor urusan haji, termasuk kami di sini. Teman-teman di Temus ya, tenaga musimannya juga luar biasa. Nah, tahun ini biasanya kan maju 11 hari ya. Kalau di 1 Maret 11 hari bisa jadi tahun ini itu awal proses pempisahan 18 Februari. Berarti yang di daerah udah siap di bulan apa itu Pak kalau? 1446 Hijriah kita estimasikan 18 Februari. Berarti teman-teman di kabupaten kota, Kanwil itu ya sejak bulan November lah. November, Desember harus sudah fight untuk persiapan tahun depan. Oke, selanjutnya kendala apa yang ditemui oleh tim pemvisaan dalam mengurus visa jemaah haji reguler, Pak? Ya, kendala yang paling sering dan dirasa berat ya tentunya di kami, karena kami nggak berhadapan langsung dengan jemaah, ya kami hanya berkomunikasi dengan teman-teman di Kanwil, ya kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Nah, kendala yang paling terasa dan yang kami rasakan di sini agak susah segera dipenuhi oleh teman-teman di kabupaten kota itu apabila ada jemaah yang gagal biometrik. Jadi biovisanya itu menggunakan aplikasi, ya aplikasi yang didownload di smartphone ya. Itu kadang ada jari yang susah, nggak kedetek ya. Kadang kalau yang terlalu lembut jari ini nggak kebaca dia itu, meskipun handphonenya bagus. Nah ini kan kalau nggak kebaca visanya nggak bakal jadi, ya kan nggak keluar. Ada terdeteksi nanti di halaman e-hajj bahwa dia belum biometrik, sehingga kami konfirmasi lagi. Nah, dalam rangka memenuhi persyaratan tadi itu. Nah, ini yang istilahnya teman-teman di kabupaten kota, Kanwil yang butuh waktu dan memang butuh pengorbanan betul. Karena nggak bisa santai, waktu kita terbatas hanya 2 bulan. Dengan jemaah yang banyak. Dengan jemaahnya 200, tahun ini kan 213.320 ya, reguler. Dan alhamdulillah dari 213.320 itu hanya 45 kuota kita itu reguler ya, yang ya tidak terserap. Itu pun bukan karena jemaahnya nggak ada, tapi karena saat jemaah ini batal, kami harus menaikkan penggantinya, e-hajjnya sudah tutup. Nah, jadi udah nggak bisa lagi, gitu. Nah, itulah karena dibatasin kan. Nah, jadi kalau prepare-nya lebih bagus sejak awal, saya yakin insya Allah bisa 100%. Dan ini infonya serapan kuota tertinggi ya Pak di tahun ini ya? Dengan 45 yang tidak terserap gitu ya? Ya setidaknya sepengetahuan saya ya, semenjak pelaksanaan ibadah haji di Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji, ya kuota terbesar ya tahun ini 213.320. Penyerapan kuota terbaik juga ya tahun ini
Ya hanya 45 tuh. Yang Tahun lalu itu sampai hampir 800 atau lebih kali. Tahun sebelumnya kan 700-an, 900. Pernah sampai lebih dari 1000 nggak terserap. Ini alhamdulillah ini. Nah, ini ya alhamdulillah lah. Karunia Allah ya, support pimpinan luar biasa hanya 45 yang tidak terserap. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, terus ada lagi inovasi berupa fast track yang ada di 3 bandara. Suta, Juanda, dan juga Adi Sumarmo Solo. Dengan adanya fast track ini, apakah memiliki dampak positif terhadap pemvisaan haji reguler, Pak? Ada positifnya terhadap pemvisaan ya? Iya. Ada. Jadi jemaah kita ini sebahagian kecil ada barangkali yang memiliki latar belakang yang yang dalam tanda petik ya tidak sesuai dengan keinginan pemerintah Arab Saudi. Nah sehingga dengan adanya layanan Maikarut atau fast track ini, jemaah yang misalnya pernah melakukan pelanggaran di Arab Saudi, overstay misalnya, nah itu akan terdeteksi. Terdeteksinya di Indonesia, meskipun di wilayah pemerintah Arab Saudi. Karena ketika satu bandara ada layanan Maikarut, ada layanan fast track, maka wilayah fast track itu adalah wilayahnya pemerintah Arab Saudi. Nah itu jemaah itu terdeteksi di situ. Kalau dia pernah overstay sehingga ada larangan masuk selama sebelum 10 tahun belum boleh masuk lagi ke Arab Saudi, itu terdeteksinya di situ sebelum jemaah itu sampai di Arab Saudi. Kalau sudah sampai kan harus dikembalikan kan, pertama kasihan dan justru ramai kan ya. Nah dengan adanya layanan Maikarut terdeteksinya di Indonesia. Berarti itu terdeteksi lebih di. Ya hanya saja karena memang belum semua provinsi ya. Baru ada tahun ini. Tahun sebelumnya kan hanya ada di Bandara Soekarno-Hatta. Iya betul. Nah salah satu keberhasilan ya kita bilang ya inovasi ya tahun ini oleh Kementerian Agama itu adanya tambahan layanan Maikarut baik di Surabaya maupun di Solo Adi Sumarmo, yang mana 3 bandara Jakarta, Suta, Surabaya dan Adi Sumarmo Solo itu bandar udara dengan jumlah jemaah terbesar. Mudah-mudahan pada tahun 2026 atau 1446 Hijriah 2025 ya. 2025 buru-buru aja. 2025 1446 Hijriah itu bisa ditambah lagi di Medan dan di Makassar. Nah, kita dapat informasi pada saat Rakernas kemarin dari kantor urusan haji Indonesia di Jeddah bahwa pemerintah Arab Saudi berkenan untuk menambah di luar wilayah Jawa. Nah, jadi ya dengan jemaah terbesar setelah wilayah Jawa ya Makassar dulu, setelah itu baru Medan. Nah dari layanan fast track di 3 bandara ini, apakah ada dampak negatif bagi jemaah haji reguler, Pak? Ya, sepanjang yang kami dengar ya dari jemaah langsung atau dari teman-teman di Kanwil yang mengurus jemaah itu, ada yang dikeluhkan ya, cuman memang tidak oleh seluruh jemaah, apalagi mayoritas tidak, hanya sebagian jemaah itu khususnya pada saat gelombang kedua ya, ketika jemaah mendarat di Jeddah, dari Jeddah langsung ke Mekah. Nah pada saat itu kan jemaah harus segera melaksanakan tawaf ya, umroh ya. Nah kami Kementerian Agama itu sudah menghimbau, menyarankan, meminta agar jemaah itu khususnya untuk yang gelombang kedua, terkhusus lagi untuk jemaah yang mendapatkan layanan fast track, itu memakai pakaian ihram dulu sebelum berangkat. Sejak dari embarkasi? Iya. Sebelum berangkat pakai pakaian ihram. Ya setidaknya dipakai dulu ihramnya, bukan niat ihram ya. Pakai pakaian ihram dulu. Nah kalau misalnya dingin di pesawat pakai jaket nggak jadi masalah. Karena belum niat. Tapi sudah bersih-bersih, sudah rapi dulu di asrama haji embarkasi. Nah pakaiannya sudah dikondisikan agar gampang dilepas, kain ihram sudah disiapkan sehingga ketika di pesawat menjelang landing gitu ya,
Nah itu kan ada nons itu di pesawat itu ya. Nah itu jemaah itu udah siap, udah beres. Yang istilahnya yang bapak-bapak khususnya pakaian berjahitnya sudah dilepas semua kan begitu ya. Nah kondisi kalau misalnya di pesawat tidak memungkinkan berwudu, sementara perjalanan lama sudah batal dulu. Nanti di saat landing di Jeddah hanya berwudu, tentu tidak memakan waktu lama. Nah, karena sudah lepas semua pakaian, hanya memakai pakaian ihram, hanya berwudu saja, lalu naik ke bus. Nah ini kalau seperti ini kemungkinan besar ya insya Allah tidak menjadi kendala. Yang sering menjadi kendala dan dikeluhkan itu karena jemaah ini sebahagian ada yang nggak mengikuti arahan, sehingga mereka itu ketika berangkat masih pakai pakaian biasa, padahal sudah tahu akan landing di Jeddah, langsung ke Mekah untuk ihram. Nah, dengan layanan fast track atau Mekah Route, itu pemerintah Arab Saudi menyediakan layanan ini kan untuk percepatan, sehingga mereka nggak ingin lambat-lambat, gitu. Maka jemaah yang masih pakaian biasa ini disuruh buru-buru naik ke bus. Nggak mau lagi mereka melihat ada yang mandi, ganti pakaian, sholat, sunnah. Nah, mereka nggak berkenan lagi. Nah, inilah yang dikeluhkan sama jemaah kita tuh. Padahal salahnya sendiri tuh. Kenapa nggak ngikutin arahan? Gitu. Harusnya bisa mempersiapkan sejak awal. Nah, kalau diikuti arahan itu, insya Allah nggak jadi kendala. Karena kalau hanya sebatas ke kamar kecil, berwudu atau buang air kecil, buang air besar, nggak jadi kendala. Tapi petugas-petugas pemerintah Arab Saudi di sana pasti memahami, berkenan. Tapi kalau kamar mandi ganti pakaian ihram, mandi segala macam, itu yang mereka keberatan. Terus di pemvisaan ini kan ada data in out ya Pak, masuk keluar, maksudnya ketika dia tidak bisa berangkat otomatis harus ada pengganti. Oh iya. Nah, kriteria jemaah yang gagal berangkat itu apa aja sih Pak? Oh iya, batal ganti itu pasti ya. Setiap tahun itu jumlah jemaah yang membatalkan keberangkatannya, baik karena meninggal atau karena sakit yang nggak memungkinkan berangkat, atau karena pasangannya sakit sehingga dia juga memutuskan untuk tidak berangkat, atau karena pada saat mau berangkat dinyatakan hamil atau dinyatakan tidak layak terbang, ya kan? Nah, hal-hal yang seperti ini tuh jumlahnya setiap tahun itu ratusan bahkan ribuan. Nah, tentu ini kalau tidak disiapkan penggantinya, maka kuota itu tidak akan terserap. Nah, tahun ini itu penyiapan kuota pengganti itu luar biasa. Jadi teman-teman di subdit pendaftaran, mereka memang benar-benar prepare ya, menyiapkan untuk jemaah-jemaah pengganti ini. Yang disebut jemaah cadangan itu? Iya, jemaah cadangan. Nah, itu. Jadi kan arahan Pak Direktur dan beliau concernnya benar-benar itu. Iya, jemaah cadangan itu digubel. Artinya apa? Ketika ada jemaah yang tadi terpaksa ya, saya bilang terpaksa bukan karena keinginan ya, terpaksa harus membatalkan keberangkatannya tahun ini karena alasan-alasan tertentu tadi ya. Nah, itu penggantinya sudah siap. Nah, itu yang naikkan penggantinya teman-teman di subdit pendaftaran. Jadi prosesnya bagaimana? Nah, jemaah ini menyatakan ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi bahwa dia tidak jadi berangkat, mundur ya, minta untuk dibatalkan visanya dan mengundurkan keberangkatannya di tahun yang akan datang. Karena alasan misalnya suami sakit, karena alasan nggak bisa berangkat karena sakit, karena alasan hamil, karena alasan dinyatakan tidak layak terbang dan seterusnya. Nah, nanti kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan surat ke subdit pendaftaran, ke Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri. Nah, dalam hal ini tentu subdit pendaftaran yang akan mengeksekusi pembatalan nomor porsinya, kemudian dia akan naikkan nomor porsi cadangan yang menggantikannya. Nah, itu surat itu kan tentu sampai juga ke kami, ya disposisinya ya. Nah, berdasarkan surat itu, maka visa jemaah yang gagal berangkat tadi, yang batal berangkat ya, bukan gagal ya, yang batal berangkat itu kami batalkan visanya. Penggantinya juga kami naikkan, kami proses visanya. Karena kuota visa itu sesuai dengan kuota yang diberikan Arab Saudi ya Pak? Iya. Nggak boleh lebih ya? Nggak bisa lebih. Nah, jadi kalau yang jemaah yang batal berangkat tadi visanya nggak kami batalkan, itu nggak bisa masuk. Masukin yang baru. Iya, nggak bisa masukkan yang baru, penuh dia, luber dong. Nah, kan begitu ya. Jadi dibatalkan dulu baru dimasukkan. Nah, itulah
yang 45 tadi yang nggak terserap itu sudah tutup dia. EHAS-nya sudah tutup, sistemnya sudah tutup. Jadi kita bisa membatalkan, tapi tidak bisa memproses visa lagi. Visa baru ya. Iya, nah seperti itu. Oke, sangat kompleks ya Pak. Ya, Proses. Kami kita di sini sama sekali tidak bersentuhan dengan jemaah. Iya. Sistem semua. Padahal ini pintu gerbang jemaah masuk ke Saudi kan Pak? Iya. Administrasi yang paling penting dari. Iya, ada visanya lu bisa masuk. Iya kan. Iya. Tapi nggak pernah bertemu langsung dengan jemaah ya Pak? Enggak. Oke, kemudian yang terakhir ini Pak, apa yang pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman di Kanwil Kemenak atau kantor Kemenak Kabupaten, khususnya di seksi bagian pemvisaan? Ya, baik. Untuk teman-teman di kantor wilayah Kementerian Agama, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, saat nanti sudah diterbitkan edaran terkait estimasi jemaah yang berhak berangkat pada tahun yang akan datang ya 1446 Hijriah atau 2025, agar teman-teman ini segera tuh memproses dokumen jemaah yang dinyatakan yang diestimasikan akan diberangkatkan pada tahun 2025. Dokumennya apa saja ya, mulai dari paspor dan seterusnya sampai nanti ketika aplikasi untuk biovisa atau e-visa atau biometrik itu dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi informasi juga buat kita semua bahwa aplikasi biovisa itu khusus untuk haji itu dibukanya tidak sepanjang tahun. Nah, tapi biasanya mulai dibuka tuh di bulan Syawal. Nah, Syawal aplikasi biovisa itu baru muncul itu pilihan untuk haji ya. Nah, sebelum bulan Syawal itu pilihannya hanya umroh. Nah, kalau pilihan umroh di aplikasi biovisa itu terbuka sepanjang tahun. Tapi untuk pilihan haji itu hanya dimulai di bulan Syawal terus sampai proses pemeriksaan haji selesai. Nah, maka sebelum bulan Syawal seluruh dokumen terkait keberangkatan jemaah termasuk yang jemaah cadangan, nah ini diproses sehingga pada saat nanti pelunasan sudah dimulai, kerja teman-teman juga lebih ringan dan kami di sini juga bisa lebih optimal dari mulai memverifikasi dokumennya, kemudian memproses visanya nanti ketika EHAS itu sudah dibuka. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan yang kita harapkan untuk teman-teman baik di kabupaten kota maupun di Kanwil. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Naim atas informasi yang ditunggu-tunggu oleh tamu Allah. Jadi tamu Allah jadinya tahu ini di balik kesuksesan haji itu ternyata ada proses pemvisaan yang itu berjalan sepanjang tahun ya Pak ya. Iya. Oke. Sekian. Dan kita 24 jam loh. Oh, 24 jam. Iya, 2 bulan itu. Oh, 2 bulan saat proses pemvisaan itu kami di sini 24 jam itu bekerja. 24 jam ya. Karena kalau udah normal di jam kerja 12 jam plus lembur ya. Jam kerja 8 jam plus lembur 4 jam itu hanya 12 jam. 12 jam sehari dengan jumlah petugas hanya sekitar 50 ya. Karena 60 orang jumlah tenaga musiman kami, itu kan tugasnya beda-beda. Yeah. Nah, bisa dikatakan lah yang fokus verifikasi kan beda-beda tuh. Itu kalau dengan jumlah segitu, dengan jangka waktu 2 bulan, dengan jumlah jemaah yang harus diselesaikan 200.000 lebih, kalau nggak 24 jam nggak selesai. Luar biasa ini pengorbanannya 24 jam. Itu luar biasa. Berarti Bapak standby 24 jam? Iya. Wow. Iya, kami nginep di sini. Oh, sampai nginep Pak? Nginep. Seminggu tuh kadang pulang, seminggu tuh paling banyak pulang 2 kali. Berarti di bulan Ramadan udah mulai bekerja ya Pak? Syawal. Oh, Syawal. Mulai Syawal tuh mulai pada nginep. Karena dibuka pempisaan, kita harus bekejar tuh, berlomba dengan waktu, berlomba dengan dokumen yang sudah siap untuk divisa. Karena sistemnya sendiri terbuka 24 jam, makanya kita harus ngikutin itu ya Pak. Dan terbatas. Dan waktunya yang terbatas. Dan mereka Arab Saudi kan mereka bekerjanya selisih waktu 4 jam. Kita lebih dulu. Yeah. Kita di sini sekarang jam berapa ini? Jam 12 misalnya, di sana masih jam 8 pagi. Mereka baru mulai kerja. Jadi ketika kita jam 8 malam, mereka di sana masih jam 4 sore kan.
Artinya apa? Perbedaan waktu itu kita harus bisa sesuaikan. Dan alhamdulillah teman-teman di sini bisa menyesuaikan lah, semangat motivasinya membantu tamu Allah. Nah itu poinnya. Alhamdulillah membantu tamu Allah dengan 24 jam pekerjaan meskipun terlihat berat, tetapi alhamdulillah tahun ini semuanya berjalan lancar dengan serapan kuota tertinggi yaitu 45 kuota yang tidak terserap dari 213.320 kuota ya Pak? Iya. Oke, demikian podcast Bicara. Nantikan podcast Bicara selanjutnya dengan episode-episode yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.